Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Putriana dengan NIM 2230103033 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang EMIS untuk memenuhi salah satu mata kuliah mikromanajemen. Jangan lupa like, comment, and share. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian EMIS, yang kedua yaitu tujuan dan manfaat dari EMIS, yang ketiga yaitu tantangan dari EMIS, yang keempat yaitu implementasi EMIS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai pengertian dari EMIS. Education Management Information System atau yang sering dikenal dengan EMIS adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengatur informasi secara sistematis yang terkait dengan jaringan internet, di mana dalam hal ini EMIS bertanggung jawab atas proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian guna memberikan layanan informasi kepada pengguna informasi pendidikan. EMIS merupakan singkatan dari Education Management Information System, yaitu suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama atau Kemenak untuk mendukung kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. EMIS juga merupakan sebuah sekumpulan informasi yang terorganisir, disimpan, dan dianalisis kembali, kemudian diambil kembali dalam rangka sebagai acuan dalam perencanaan pendidikan. Sistem EMIS di sini juga digunakan untuk mengatur dan mengelola data dan informasi pendidikan yang kapasitasnya berjumlah besar. Tentunya, informasi tersebut bisa dibaca, diambil, dan diproses kembali. Sistem informasi EMIS telah banyak dikenal sebagai suatu sistem informasi manajemen pendukung yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat ketika dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan perencanaan serta pengambilan keputusan. Education Management Information System atau EMIS merupakan sebuah teknologi serta metode yang digunakan untuk mengelola data-data agar menjadi informasi. EMIS menjadi pendukung dalam mengelola seluruh data lembaga pendidikan, yang mana pada hal ini EMIS termasuk sistem informasi manajemen yang bernaungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. Semakin berkembangnya ilmu teknologi, semakin maju pula sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan lembaga pendidikan untuk menunjang segala kegiatan yang akan dilakukan, sehingga akan mampu memberikan kemudahan untuk lebih memperhatikan pengelolaan serta rencana-rencana yang akan dilakukan untuk kemajuan lembaga pendidikan. Seperti halnya dengan lebih memperhatikan kinerja dari EMIS yang sudah menjadi bagian dari pendataan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat kita ketahui apa dan bagaimana EMIS itu digunakan dalam lembaga pendidikan.
EMIS yang kini menjadi bagian penting dalam kinerja lembaga pendidikan, yaitu mencakup ruang lingkup kinerja pengelolaan data-data dan informasi, baik itu data siswa, guru, satgas, serta data lainnya, yang harus dikelola dengan baik sebagaimana yang diperlukan oleh lembaga pendidikan dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Maka dari itu, kita akan sangat dimudahkan, terutama pihak lembaga pendidikan, untuk lebih efektif dalam mengelola data-data dan informasi lembaga pendidikan. Sehingga itu, kita akan mampu menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Baiklah, itulah pengertian dari EMIS. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu mengenai tujuan dan manfaat EMIS. Penggunaan EMIS dalam sistem informasi manajemen pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. A. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. B. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. C. Meningkatkan kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi alur informasi antar instansi yang saling berhubungan. D. Memperjelas seluruh informasi yang berhubungan dengan manajemen kegiatan pendidikan dan menyajikannya secara ringkas dan menyeluruh. E. Memperbaiki kapasitas pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu bagi perencana, pemimpin, dan penanggung jawab bidang pendidikan. F. Mengkoordinasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi dalam manajemen pendidikan. G. Meningkatkan efektivitas penggunaan informasi yang sesuai oleh berbagai instansi dan perorangan pada semua jenjang agar perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pendidikan dapat lebih efektif. H. Mempercepat alur informasi dalam pengambilan keputusan dengan menghapus proses duplikasi dan perbedaan pengisian informasi. I. Mengaitkan berbagai sistem informasi yang ada. J. Memadukan berbagai sumber informasi kuantitatif dalam suatu sistem. Yang terakhir, memperbaiki proses pengumpulan, penyebaran, dan penggunaan informasi manajemen pendidikan dalam menanggapi perubahan kebutuhan informasi. EMIS dalam dunia pendidikan sangatlah memiliki manfaat tersendiri bagi setiap lembaga pendidikan, memiliki peranan penting dalam proses pendataan yang akan dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penggunaan EMIS yaitu, yang pertama, mampu memberikan data yang valid. EMIS merupakan sebuah tempat untuk mengelola serta menyimpan data-data lembaga pendidikan. Adapun data tersebut tentunya sudah memiliki tingkat kevalidan yang sudah dapat dipercaya adanya. Selain itu, data-data yang ada di EMIS juga bisa diambil dan diolah kembali jika dibutuhkan, namun tetap memprioritaskan kevalidannya serta mengikuti peraturan Kementerian Agama. Untuk itu, maka dengan adanya EMIS sangatlah memberikan kemudahan bagi lembaga untuk bisa mendapatkan serta mengelola data-data secara valid. Yang kedua, mampu memberikan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Selain data-data yang valid, tentunya ketersediaannya informasi juga sangatlah dibutuhkan. Lembaga pendidikan dituntut harus memperoleh dan memiliki informasi yang cepat, tepat, serta diakui kebenarannya. Dengan menggunakan EMIS ini, lembaga pendidikan tidak hanya bisa membuat data, menyimpan data, akan tetapi data dan informasi tersebut bisa diambil kembali dan diolah kembali menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, mampu mempermudah dalam mengelola data-data dan informasi. Mengelola data dan informasi merupakan pekerjaan yang harus diperhatikan.
Hal ini berkaitan dengan perkembangan serta kemajuan lembaga pendidikan. Banyak lembaga pendidikan yang seringkali mengabaikan data-data dan informasi yang akhirnya berakibat fatal. Namun sekarang dengan adanya EMIS, kini lembaga pendidikan merasa sangat terbantu dalam mengelola data-data dan informasi yang penting. EMIS memberikan kemudahan untuk mengelola data sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Meskipun begitu, dalam penggunaan EMIS tentunya haruslah mengikuti peraturan Kementerian Agama atau Kemenak agar tidak terjadi penyalahgunaan data-data dan informasi. Yang terakhir, mampu menjadi bahan pertimbangan dan acuan ketika hendak mengambil sebuah keputusan. Sistem informasi manajemen ini sudah banyak diminati oleh setiap lembaga pendidikan. Terbukti dan banyaknya aplikasi teknologi yang kini ikut andil dalam kemajuan lembaga pendidikan, di mana hal ini pengelolaan EMIS sangatlah mempengaruhi terhadap data-data dan informasi lembaga pendidikan. Selain itu, EMIS juga seringkali dijadikan bahan pertimbangan dan acuan para pemangku kepentingan dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan lembaga pendidikan. Itulah tujuan dan manfaat dari aplikasi EMIS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai poin yang ketiga, yaitu tantangan dalam EMIS. Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam EMIS sebagai berikut. Yang pertama, kendala teknis dan infrastruktur. Implementasi EMIS dihadapkan pada beberapa kendala teknis, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Akses internet yang tidak stabil mengakibatkan penggunaan EMIS sering terganggu. Selain itu, komputer dan perangkat teknologi yang tersedia terbatas jumlahnya dan seringkali kurang memadai untuk menjalankan aplikasi secara optimal. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan dukungan teknis. Beberapa kesulitan untuk menavigasi sistem, terutama di tahap awal implementasi, sebagian besar sumber daya manusia tidak memiliki latar belakang teknis yang memadai, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar menggunakan sistem tersebut. Jika para pengguna tidak dilatih dengan baik, mereka dapat membuat kesalahan dalam memasukkan atau mengelola suatu data atau informasi. Yang ketiga, kualitas dan keakuratan data. Data yang dimasukkan ke dalam EMIS harus akurat dan terkini. Tantangan sering muncul karena data yang tidak lengkap atau data tidak valid, yang dapat mengganggu kualitas analisis yang dilakukan untuk perencanaan pendidikan. Yang keempat, masalah keamanan dan privasi data. Data pendidikan yang dikelola dalam EMIS seringkali mencakup informasi sensitif tentang siswa dan staf. Oleh karena itu, masalah keamanan dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan besar, terutama terkait dengan ancaman peretasan atau kebocoran data. Baiklah, kita akan memasuki poin yang terakhir, yaitu mengenai implementasi EMIS. Di sini ada salah satu contoh yang termasuk program-program pada aplikasi EMIS Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak. Yang pertama, teman-teman membuka Google Chrome melalui tautan link yang ada di sebelah ini. Mereka akan otomatis diarahkan ke laman login EMIS. Kemudian operator harus memasukkan email dan password untuk mengakses halaman selanjutnya. Teman-teman bisa melihatnya. Yang kedua, ketika teman-teman berhasil login ke halaman dashboard EMIS, seperti gambar yang di samping ini, semua informasi yang relevan akan ditampilkan secara lengkap, seperti nama operator, jumlah keseluruhan lembaga non-formal di bawah naungan Kemenak, jumlah keseluruhan peserta didik, serta jumlah guru dan pegawai. Menu kelembagaan berisi tentang profil lembaga yang mempunyai menu seperti identitas lembaga. Ada juga menu pengajuan nomor pondok sekolah nasional atau NPSN, serta menu penutupan lembaga. Bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini. Selanjutnya,
Di menu sarana dan prasarana, teman-teman bisa melihatnya di gambar di samping ini. Pada aplikasi EMIS terdapat menu aset tetap seperti gedung, luas lahan, jumlah ruangan, serta jumlah sarana. Selanjutnya, pada menu santri di halaman EMIS, yaitu terdapat bagian pencarian santri, daftar santri, aktivitas belajar, aktivitas santri, serta pembatalan mutasi santri. Bisa teman-teman lihat di gambar yang di samping ini, yaitu tentang menu santri. Di bawah menu santri ada juga menu ustadz. Ketika klik daftar ustadz, maka tampilan yang akan muncul yakni data keseluruhan tentang ustadz atau ustazah tersebut, mulai dari nama, nik, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua atau wali, status kepegawaian, dan sebagainya. Bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini. Selanjutnya, menu akun. Di menu akun ini terdapat daftar pengguna serta permintaan akun. Seperti gambar yang di samping ini bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, pada menu monitoring, terdapat bagian monitoring kelembagaan, sarana prasarana, jumlah santri, jumlah ustadz, dan berita acara pendataan. Di menu ini juga akan membantu operator untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan oleh lembaga sudah lengkap atau masih ada yang kurang, seperti gambar yang di samping ini. Yang terakhir yaitu menu pelaporan. Pada menu laporan ini, lembaga yang sudah selesai menginput data ke EMIS maka akan konfirmasi ke pihak Kemenak dan mendapatkan berita acara pendataan atau yang disebut BAP. Jika sudah mendapatkan BAP, maka BAP tersebut akan di-upload ke laman laporan di aplikasi EMIS. Dengan demikian, aplikasi EMIS sudah dapat diterapkan secara efektif. Dapat dilihat dari komponen yang sudah terpenuhi, seperti adanya kesinambungan antara pemahaman sumber daya manusia dengan teknologi informasi yang sudah memadai dan mudah digunakan dalam mengelola data di suatu lembaga, seperti gambar yang ada di samping ini. Sekian penjelasan saya mengenai materi EMIS. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.